Pernah nggak kamu ngerasa sudah kerja keras tiap bulan, gaji masuk dengan jumlah yang seharusnya cukup buat hidup nyaman, tapi entah kenapa selalu habis duluan sebelum tanggal tua, bahkan kadang nggak tahu kemana perginya uang itu. Seperti ada bocor halus yang nggak kelihatan tapi terasa, gaji lewat rekening sepi, hati panas. Kalau kamu sering mengalami hal ini, kamu nggak sendiri. Banyak orang di usia 30-an ke atas mulai menyadari bahwa makin dewasa hidup bukan makin mudah, apalagi soal uang. Dan lucunya, masalah keuangan itu nggak selalu tentang kurang penghasilan. Kadang, justru kita yang nggak sadar sedang sabotase diri sendiri. Iya, sabotase. Karena seringkali penyebab uang habis bukan karena kita miskin, tapi karena kita nggak sadar cara kita hidup itu bocor di mana-mana. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Selamat datang di Harmoni Usia 40, ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Alasan dibalik pertanyaan kenapa banyak orang yang gajinya cukup tapi uang tetap habis adalah karena kita hidup di dunia yang sangat pandai membungkus keinginan jadi kebutuhan. Segelas kopi kekinian tiap pagi nggak lagi terlihat sebagai kemewahan, tapi sebagai penghargaan diri. Belanja online tengah malam bukan impulsif, tapi self-care. Cicilan gadget terbaru dianggap investasi, padahal pemakaian maksimal cuma buat scroll medsos atau bahkan main game. Yang lebih halus lagi, kadang kita merasa berhak menikmati hidup karena sudah capek kerja, dan itu sah-sah aja selama sadar konsekuensinya. Tapi seringkali, rasa lelah justru jadi alasan untuk belanja tanpa mikir. Lelah fisik dibalas dengan kenyamanan instan, dan kenyamanan itu seringkali nggak murah. Tanpa sadar, pengeluaran kecil tapi sering jadi bom waktu buat dompet kita sendiri. Pola hidup seperti ini pelan-pelan membentuk jebakan yang nggak terasa. Kita merasa gaji selalu kurang, padahal masalahnya bukan di jumlah, tapi di kebiasaan. Gaji yang cukup akan selalu terasa kurang kalau kita nggak tahu kemana arahnya. Seperti air yang tumpah di lantai miring, akan mengalir kemana-mana kecuali ditampung dalam wadah yang jelas. Kadang masalahnya bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga soal cara berpikir. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa kerja keras itu penting, tapi nggak semua dari kita diajarkan cara mengelola hasil kerja keras itu. Kita tahu caranya cari uang, tapi nggak semua tahu caranya mempertahankan. Kita terbiasa kerja 8 hingga 10 jam sehari, tapi nyaris nggak pernah diajarkan cara membaca laporan keuangan pribadi. Dan kita juga gampang silau. Teman beli rumah, kita mulai browsing KPR. Teman posting liburan, kita buka travel app. Teman ganti mobil, kita mulai bandingin leasing. Kita ingin terlihat setara, tanpa bertanya dulu, memangnya kondisi keuangan kita setara? FOMO jadi kompas, bukan kebutuhan. Padahal hidup bukan kompetisi, tapi seringkali kita merasa kalah hanya karena nggak punya apa yang orang lain pamerkan. Ada juga sisi psikologis yang sering luput dilihat. Banyak orang usia 30-an tumbuh dari masa kecil yang penuh keterbatasan. Dulu waktu kecil mungkin nggak bisa beli jajanan, sekarang begitu punya uang, ingin menebus semua itu. Ada rasa balas dendam masa lalu yang sering nggak sadar terwujud dalam bentuk konsumsi. Dan itu bukan hal yang memalukan. Itu manusiawi. Tapi kalau dibiarkan tanpa kendali bisa berbahaya. Lalu ada juga beban keluarga. Usia 30-an seringkali jadi masa sandwich generation. Masih harus bantu orang tua, tapi juga sudah mulai punya anak sendiri. Gaji yang cukup buat satu keluarga tiba-tiba harus dibagi dua arah. Ini bukan soal salah siapa, tapi soal strategi. Karena kalau nggak disusun dengan baik, bisa-bisa dua arah ini justru bikin kita stuck di tengah. Belum lagi godaan diskon. Siapa sih yang nggak suka diskon? Tapi perlu kita akui, diskon sering jadi pintu masuk ke pengeluaran yang nggak direncanakan. Kita belanja bukan karena butuh, tapi karena merasa rugi kalau nggak beli. Padahal barang yang dibeli kadang cuma numpuk di lemari atau gudang. Diskon bukan selalu penghematan, kadang justru pemborosan yang pakai topeng murah. Kita juga sering terjebak di siklus nanti aja mulai nabung, nanti aja belajar investasi, nanti aja atur anggaran, tapi waktu jalan terus. Dan tiba-tiba nanti itu sudah jadi 5 tahun, uang habis begitu saja, tapi nggak tahu apa yang sudah dicapai. Waktu yang bisa dipakai untuk membangun pondasi finansial malah terbuang untuk bertahan hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya. Mungkin kamu pernah merasa, saya nggak boros kok, biasa aja. Tapi coba cek mutasi rekening selama sebulan. Lihat pengeluaran kecil yang kelihatan sepele.
langganan aplikasi, jajan online, ongkir, tips driver, biaya admin bank, langganan yang udah nggak kepakai, atau top up e-wallet yang menguap entah kemana. Dari pengeluaran kecil itu bisa terkumpul jumlah besar yang bikin gaji serasa lenyap. Ada juga yang punya kebiasaan beli untuk merasa lega. Lagi stres, belanja, lagi bete, pesan makanan enak, lagi suntuk, check out keranjang. Kita memperlakukan konsumsi sebagai pelarian emosi. Ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal cara kita mengelola perasaan. Dan ketika emosi naik turun terus, pengeluaran ikut naik turun juga, biasanya lebih sering naiknya. Dan jangan lupa satu hal penting yang sering dilupakan, kita nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Coba tanya diri sendiri, uang ini mau dibawa kemana? Untuk apa? Dalam 5 tahun ke depan kamu mau ada di posisi seperti apa? Kalau nggak punya arah, uang akan mudah sekali lenyap karena setiap keputusan keuangan akan jadi spontan, bukan strategis. Masalah uang bukan soal pintar atau enggak, bukan juga soal pelit atau royal, tapi soal kesadaran. Kesadaran akan pola hidup, cara pikir, kebiasaan, dan prioritas. Kalau semua itu berjalan tanpa disadari, gaji seberapapun akan terasa kurang. Tapi kalau semua itu dikelola dengan sadar, bahkan gaji yang biasa pun bisa membawa kita pada rasa cukup dan bahkan lebih. Kita hidup di era serba cepat. Informasi cepat, gaya hidup cepat, belanja cepat, pengaruh cepat. Tapi uang bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dengan kecepatan. Dia butuh ketenangan, butuh jeda untuk bertanya, apakah saya benar-benar butuh ini? Butuh waktu untuk berpikir sebelum menekan tombol beli. Butuh keberanian untuk bilang tidak pada sesuatu yang kelihatan menarik tapi nggak bermanfaat. Dan semua itu bisa dimulai dengan satu langkah kecil, sadar. Sadar bahwa uang bukan cuma untuk dihabiskan. Sadar bahwa rasa cukup itu bukan dari jumlah nol di rekening, tapi dari seberapa baik kita mengelolanya. Sadar bahwa gaya hidup bukan ajang pamer tapi cerminan cara berpikir. Sadar bahwa hidup bukan lomba. Dan kita nggak perlu selalu terlihat hebat di depan orang lain kalau harus mengorbankan stabilitas diri sendiri. Kalau kamu merasa uang selalu habis padahal gaji seharusnya cukup, mungkin ini waktunya duduk sebentar. Ambil kertas, ambil pena, buat daftar pengeluaran sebulan terakhir, lihat kemana saja uang pergi, jujur pada diri sendiri. Nggak usah langsung berubah drastis, tapi mulai dari satu keputusan cukup. Cukup untuk bilang, saya mau lebih sadar soal uang saya. Hidup itu bukan tentang seberapa besar gaji yang kamu terima, tapi seberapa bijak kamu memperlakukannya. Karena sejatinya, uang adalah cerminan dari cara kita hidup. Dan kalau kita ingin hidup yang lebih baik, kita harus mulai dengan cara yang lebih sadar dan terarah dalam mengelola uang. Mungkin gak akan langsung terasa hasilnya, tapi seperti menanam pohon, setiap keputusan kecil hari ini akan jadi naungan besar di masa depan. Yang penting, kamu sudah mulai menanam, dan itu jauh lebih baik daripada terus berdiri di tanah yang gersang, bertanya-tanya kenapa nggak ada yang tumbuh. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa uang cepat habis, jangan buru-buru menyalahkan gaji. Bisa jadi, jawabannya ada di cara kamu memperlakukannya. Dan kalau kamu sudah membaca sampai sejauh ini, mungkin inilah saatnya berubah. Nggak harus sempurna, cukup mulai. Karena hidup yang cukup bukan datang dari luar, tapi dibangun dari dalam. Dan kamu bisa mulai sekarang.